Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kautsar dari 8 Tafiza dan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Hafsah binti Umar. Nama lengkapnya ialah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Luay. Perempuan yang lahir di kalangan orang-orang soleh dan solehah yang termasuk para sahabat Rasul, yang merupakan wanita keturunan suku Arab Adawiyah dan sekaligus putri dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar bin Khattab. Ibunya Zainab binti Ma'dun bin Hubaib bin Wahab bin Huzafa adalah saudara perempuan dari Utsman bin Ma'dun, muhajirin pertama sekaligus pemimpin dari kelompok orang-orang yang hijrah pertama kali ke Habsyi. Hafsah lahir pada salah satu masa yang bersejarah, yakni saat Rasulullah memindahkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah setelah sebelumnya Ka'bah rubuh akibat banjir, dan hanya berselang beberapa hari setelah kelahiran Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Sebelum Allah merahmati keluarganya dengan Islam, ayahnya merupakan seorang lelaki berwatak keras, sekaligus musuh utama umat Islam yang terpandang dan ditakuti oleh banyak orang. Ketika mendengar anaknya lahir adalah seorang putri, maka berang dan resahlah sang ayahnya. Kelahiran seorang anak perempuan di kalangan suku Quraisy pada saat itu adalah sebuah berita yang memalukan. Mungkin begitu pikirnya. Anak perempuan dianggapnya sebuah aib yang mencoreng nama baik. Jika saja ayahnya tahu jika anak perempuannya kelak akan menjadi sebuah kebaikan yang besar baginya dan akan menjadi salah satu istri dari Rasulullah, mungkin ia akan menjadi orang yang paling bahagia pada saat itu. Namun ternyata Allah mengabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan hidayah untuk masuk Islam kepada salah seorang dari dua Umar. Dengan kuasanya, ia memilih Umar bin Khattab untuk merasakan manisnya keimanan. Hafsah yang saat itu baru berumur 10 tahun akhirnya memeluk Islam. Hafsah adalah wanita dengan karakter yang tidak jauh dari ayahnya. Adalah sosok wanita yang berani, berkepribadian kuat, dan tegas dalam berucap. Hafsah juga merupakan wanita yang pandai dalam membaca dan menulis di saat wanita-wanita lain dianggap belum pantas memiliki kemampuan tersebut. Hafsah juga merupakan seorang janda dari seorang mujahid yang soleh, yakni Khunais bin Huzafa as-Sahami. Pernikahan keduanya terjadi ketika mereka muhajirin di Habasyah kembali ke Mekah, dan Khunais adalah salah satu di antaranya. Ketika sampai di Mekah, Khunais segera mengunjungi Umar, dan di sanalah ia melihat Hafsah. Umar pun langsung merestui ketika Khunais meminta untuk dinikahi dengan Hafsah. Akhirnya berlangsunglah pernikahan antara Hafsah dan Khunais. Belum terlalu lama mereka menikmati kehidupan berumah tangga, Allah memberi cobaan kepada Hafsah. Sang suami tercinta harus gugur setelah ikut berjihad di perang Badar dan terluka parah. Dalam peperangan tersebut, Allah memenangkan umat Islam meskipun maju dengan jumlah yang sedikit. Di hari-hari terakhirnya, dengan penuh kesabaran, Hafsah mendampingi dan mengobati suaminya. Meskipun akhirnya Allah berkehendak lain, yakni memanggil Khunais dalam keadaan sebagai syahid, Hafsah yang saat itu baru berusia 18 tahun menjadi seorang janda. Umar yang mengetahui bahwa anaknya menjadi janda dalam umur yang masih muda pun menjadi resah. Ia berniat menikahkan kembali Hafsah dengan laki-laki yang soleh. Ia meminta Abu Bakar dan Utsman bin Affan untuk menjadi putrinya, tetapi keduanya tidak mengiyakan hal tersebut. Kemudian Umar menuju Rasulullah SAW dan mengadukan semua kegundahannya. Setelah mendengar semuanya, Rasulullah SAW hanya berkata, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Utsman pun akan menikah dengan seseorang yang lebih baik dari Hafsah. Umar sempat bingung, namun ternyata itu merupakan sebuah pernyataan bahwa yang akan menikahi Hafsah adalah Rasulullah SAW sendiri. Terdapat dilukiskan bagaimana bahagianya hati Umar saat itu. Akhirnya Hafsah resmi menjadi salah satu istri dari manusia yang paling mulia di bumi ini, kasih Allah, yakni baginda Rasulullah SAW. Hafsah menjadi salah satu istri Nabi yang rajin ibadah, memperbanyak puasa dan sholat malam, bahkan hingga setelah Rasulullah SAW wafat. Keistimewaan Hafsah adalah ia berhasil mengumpulkan Al-Quran karena kepandaiannya dalam membaca dan menulis. Al-Quran yang sebelumnya mengalami penghapusan dapat terkumpul kembali, salah satunya adalah karena Hafsah, satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Setelah banyak para penghafal Al-Quran yang syahid dan atas desakan Umar bin Khattab, Abu Bakar pun memerintahkan Hafsah untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dan memeliharanya. Hafsah pun menjadi pemilik mushaf pertama, dan mushaf pertama tersebut berada di rumahnya sampai ia wafat.
Hafsah seorang wanita cerdas dan tangguh yang dihadiahi sebuah kehormatan besar untuk menjadi istri Nabi dan menjadi pengumpul sekaligus pemilik mushaf Al-Quran pertama setelah kesabaran dan kelapangan dadanya dalam menerima kematian suami yang dicintainya dan menjadi janda dalam umur yang masih muda. Masalah yang kita hadapi saat ini mungkin masih sebagai kecil dan berat dari beratnya masalah yang dihadapi oleh Hafsah, atau mungkin juga sama. Namun dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam menerima musibah, Hafsah dapat melaluinya, bahkan mendapat kebahagiaan yang lebih besar. Apakah kita tidak bisa? Jawabannya tentu saja bisa. Janji Allah untuk orang-orang yang sabar tidak akan pernah diingkari. Hafsah sosok yang pantas menjadi teladan dan memberikan pernyataan tegas bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Muslimah memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya tanpa harus mengesampingkan kewajiban yang lain.